jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Meski mendapat banyak respon positif, tapi ternyata ada kabar tak mengenakan buat Nothing Phone One. Salah satu penggunanya di India melaporkan kalau ponsel Nothing Phone One miliknya mengalami green tint, yaitu adanya pixel mati berwarna hijau. Ini ditemukan di bagian punch hole layar. Pengguna ini sempat menukarnya ke toko pembelian, tapi sayangnya ia mendapat produk dengan masalah yang sama. Masalah green tint pada layar memang biasa terjadi pada layar AMOLED setelah pemakaian beberapa waktu, seperti yang juga pernah terjadi di beberapa pengguna Google Pixel 6. Terkait kejadian ini, pihak Nothing belum merespon apapun. Samsung mengkonfirmasi kalau pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan Tesla untuk memasok modul kamera untuk mobil listrik mereka. Samsung sendiri tahun lalu merilis modul kamera khusus kendaraan ISOCELL Auto 4C. Untuk satu mobil Tesla diperkirakan butuh 8 modul kamera. Jadi Samsung harus menyiapkan modul yang banyak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diperkirakan budget yang akan dikeluarkan Tesla pada Samsung sebesar $436 juta Amerika Serikat. Meski banyak brand teknologi yang meluncurkan mobil listrik, tapi Samsung lebih pilih menjadi supplier komponen. Karena untuk memproduksi mobil listrik sendiri butuh investasi dan resiko yang besar. Menurut Samsung, menjadi supplier komponen sejauh ini sudah menguntungkan dan sustainable. Laporan terbaru yang diungkapkan oleh analis Ming-Chi Kuo menggambarkan bahwa pihak Qualcomm kini membuat kontrak dengan pihak TSMC untuk membuat chipset Snapdragon kelas flagship berikutnya secara eksklusif. Chipset kelas premium yang dimaksudkan ini termasuk diantaranya Snapdragon 8 Gen 2 serta Snapdragon 8 Plus Gen 2. Detail terkait chipset baru Qualcomm tersebut belum bisa diutarakan, dengan kemungkinan chipset masih akan menggunakan node 4 nanometer yang sama digunakan pada Snapdragon 8 Gen 1. Dengan Qualcomm ingin memproduksi chipset barunya bersama dengan TSMC, maka bisa dipastikan perusahaan ini akan jadi perusahaan semikonduktor terdepan di pangsa pasar mendatang. Ingat tidak lama yang lalu, kami mengabarkan soal SoC wearable baru dari Qualcomm. Nah, kini Qualcomm kembali meluncurkan SoC wearable terbaru. Nama resminya Snapdragon W5 Gen 1 dan W5 Plus Gen 1, bukan Wear 5100 seperti perkiraan sebelumnya. Beda dengan pendahulunya, Snapdragon 4100 series yang masih pakai fabrikasi 12 nanometer, yang ini sudah pakai 4 nanometer. Diklaim performanya meningkat 2 kali lipat dan efisiensi dayanya juga 50% lebih tinggi. Dua-duanya pakai 5 inti prosesor dengan 4 Cortex A53 dan 1 Cortex M55 pada 250 MHz. Bedanya dengan generasi sebelumnya, untuk Snapdragon W Plus Gen 1 punya koprosesor AON atau Always On. Ini untuk fitur-fitur tertentu di smartwatch yang terus-menerus bekerja, namun agar tetap hemat daya. W5 Plus Gen 1 ditujukan untuk wearable khusus seperti untuk pengguna lansia, anak-anak, atau untuk peralatan medis. Kabarnya smartwatch pertama yang pakai Snapdragon W5 Gen 1 series bakal hadir di bulan Agustus, yaitu Oppo Watch 3. Intel melaporkan lewat Nikkei Asia kalau produk prosesor dan komponen lain bakal naik di musim gugur ini. Kenaikannya bisa mencapai 20%. Ini disebabkan inflasi yang terjadi secara global dan meningkatnya biaya material dan produksi. Inflasi yang terjadi tahun ini memang berpengaruh besar di industri. Di Amerika Serikat, inflasi telah mencapai 9,1%, di mana ini adalah rekor tertinggi selama 40 tahun terakhir. Kemungkinan bukan hanya Intel yang bakal menaikkan harga produk mereka. Produk rival mereka seperti AMD dan Nvidia diperkirakan juga bakal naik. IDC ungkapkan bahwa tingkat penjualan PC tradisional mengalami penurunan hingga 15,3% di kuartal 2 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Penjualan PC di kuartal 2 2022 mencapai total 71,3 juta unit. Sebagai perbandingan, tahun lalu penjualannya mencapai 74,3 juta unit. Ini adalah kedua kalinya penjualan PC kerap menurun sejak awal tahun 2022. Di
mana hal ini disebabkan karena tidak keseimbangan antara supply dan permintaan PC. Sementara menurut IDC, brand PC yang paling diminati atau paling banyak dibeli pada kuartal 2 2022 ini diantaranya terdapat Lenovo, HP, Dell, Acer, Apple, Asus, dan lain sebagainya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.